yaitu ketika ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi sakhatul walidain. Ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua. Kemudian murka Allah juga ada di murka kedua orang tua. Maka janganlah kita sekali-kali berani kepada kedua orang tua kita, pada orang-orang sepuh kita, karena disitulah banyak ridho Allah yang akan kita dapatkan ketika kita semuanya bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kedua orang tua kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tahiba bi rahmatillah adada ma ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dabami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan guru-guru kita semuanya. Beliau dimanapun berada, semoga selalu ditetapkan cintanya, ditetapkan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan apa yang sudah Allah tetapkan tersebut menjadikan kebagusan-kebagusan guru-guru kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Yang saya muliakan para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu juga ditetapkan iman kita kepada Allah dan Rasulullah, sehingga ketika kita melangkah di jalan dunia ini bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi para hadirin yang saya muliakan. Karena dengan izin Allah kita semua bisa bertemu kembali tanpa halangan apapun, yang insya Allah dengan belajar kita bersama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah. Dan ketika kita mendekatkan kepada Allah, semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Ayo bersama-sama kita belajar, lanjutkan kitab Aqidatul Awam bait yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabilati nil haqi khairam mubtadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bait yang nomor 3 dan yang nomor 4. Karena para hadirin yang saya muliakan, bait Aqidatul Awam itu memiliki makna tujuan masing-masing. Jadi tidak semua bait 1 akan kita bahas langsung digabung dengan bait 2. Ataupun bait 3 kita pisahkan dengan bait keempat. Itu tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena pemaknaan dalam pembelajaran itu memiliki tujuan masing-masing. Nah ini satu paket tujuan, yaitu bait ketiga dan bait keempat. Yang artinya sakbadani Kiai Musannef maca bismillahirrahmanirrahim lan alhamdulillahirabbil alamin, nuli maca sholawat, nuli maca salam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kaluargane Kanjeng Nabi, lan sahabati Kanjeng Nabi, lan wong kang padha manut maring agamane Kanjeng Nabi hak ing tegese agama Islam.
liyane wong kang kaduwe budal-budal tegese ora manut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya muliakan, kita bait ketiga dan bait keempat ini bisa belajar bahwa Kiai Musannaf Imam Ahmad Marzuki setelah mengarang kitab Aqidatul Awam ini dengan dimulai dengan bismillah, bait pertama, yang bait kedua adalah alhamdulillah, bait yang selanjutnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa mengambil pembelajaran, para hadirin yang saya muliakan, bahwasanya kitab Aqidatul Awam ini sudah dikarang oleh Imam Ahmad Marzuki sedemikian rupa, yaitu ketika kita melakukan aktivitas apapun kita membaca bismillah, ya. Kemudian membaca alhamdulillah, yang ketiga adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyil khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi khaira mubtadi. Di sini beliau bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian bersalawat juga untuk mengajak kepada keluarganya Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi juga. Karena apa? Ketika kita mencari rahmat Allah dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Di sini kita bisa mengambil dalam firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya, yang artinya bahwa ketika kita mencari rahmat Allah, maka kita dianjurkan untuk mencari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ketika rahmatnya Rasul sudah ada pada umatnya, maka secara otomatis Allah pun akan memberikan rahmatnya kepada siapa yang Kanjeng Nabi Muhammad juga sayangi. Di sini maka para ahli sholawat, ketika beliau itu berzikir kepada Allah, beliau mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Karena ketika kita mengingat kepada Allah, mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan kita pun akan selalu timbul, bahwa ketika kita melangkah dimanapun kondisi kita berada, kita selalu mengingat kepada Allah, selalu mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah lah yang akan memberikan segala-galanya di dunia ini. Jadi kita itu ketika bermain di dunia, baik dalam pekerjaan, baik dalam sosial dan lain sebagainya, ingatlah bahwa Allah itu selalu ada untuk kita. Jadi dimanapun kondisi kita, itu ada Allah yang selalu bersama dengan kita. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memantau para umatnya. Siapa yang banyak bersalawat kepada beliau, siapa yang banyak bersalawat kepada beliau, Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna salawat Nabi ketika kita belajar bersama para hadirin yang saya muliakan sangatlah penting, ya. Karena hanya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tata cara meminta kepada Allah. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tua kita masing-masing, yaitu ketika ridhallahi fi ridhal walidain, ya, wa sakhatullahi sakhatul walidain. Ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua. Kemudian murka Allah juga ada di murka kedua orang tua. Maka janganlah kita sekali-kali berani kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang sepuh kita. Karena disitulah banyak ridho Allah yang akan kita dapatkan ketika kita semuanya bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun ridho kedua orang tua kita masing-masing. Para hadirin yang saya muliakan,
Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada bait selanjutnya semoga di pertemuan kita kali ini ya, bait 3 dan bait 4 ini bisa mengambil makna, karena pertemuan kita saya beri durasi. Para hadirin yang saya muliakan, kurang lebih durasi kita itu 10 menit kurang lebihnya. Maka durasi itu semoga mendapatkan manfaat sebaik-baiknya, karena kemanfaatan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita usahakan, benar-benarlah itu dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu meridai kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.